Ibu mereka baru saja meninggal dan tiba-tiba sang kakak mempunyai ide yang cukup gila. Mereka ingin menghidupkan kembali ibu mereka dengan ilmu kimia magic yang mereka punyai. Dengan bermodalkan sebuah buku kuno, mereka nekat melakukan hal itu. Mereka mencampur beberapa bahan seperti fosfor, garam, tepung, dan telur. Tapi beneran guys, mereka punya kekuatan yang disebut alkimia. Setelah semua bahan tercampur, mereka meneteskan darah mereka sebagai bahan terakhir. Mereka segera bersiap-siap memulai ritualnya. Tapi sang adik agak ragu. Namun sang kakak tetap meyakinkannya. Mereka mengambil posisi lalu membaca mantra. Adonan pun bereaksi dan tiba-tiba ruangan tempat mereka mulai bergetar. Tampak angin mulai berhembus dan adonan mereka disambar petir. Mereka tetap berusaha tenang tapi angin semakin kencang sampai sang adik terpental keluar. Sang kakak hanya bisa berteriak tapi tidak bisa menolong adiknya. Adiknya pun terbawa angin entah kemana. Pria ini bisa membuat senjata hanya dengan mengangkat tangannya. Ia akan menghadapi monster batu yang dibuat oleh pendeta ini. Monster itu terus bermunculan dari tanah. Karena monster yang terlalu banyak, ia terpojok. Saat ada monster lain yang ingin menyerangnya, tiba-tiba ada yang menolongnya. Ternyata itu adalah adiknya. Adiknya tidak punya tubuh layaknya manusia, hanya jiwanya yang dimasukkan ke dalam besi. Adiknya juga sangat jago, tapi kepalanya kena monster yang terpental sampai lepas. Pendeta yang mereka lawan pun heran karena melihat besi bisa hidup. Kakak melempar monster itu dan terlihat tangan kakak itu terbuat dari besi. Ia adalah full metal alchemist yang bernama Edo. Ternyata dia menginginkan batu cincin ajaib yang dimiliki oleh pendeta ini. Tapi pendeta itu malah lari ke pasar. Edo pun mengejarnya. Pendeta itu menyandra salah satu wanita dan mengancam akan melukainya. Edo tidak akan tinggal diam dan mengeluarkan kekuatannya. Muncullah sebuah batu dari tanah, tapi bentuk batu itu sangat aneh. Edo menyerang pria itu dan berhasil membuatnya jatuh dan cincin ajaib itu lepas. Saat pendeta ingin mengambil cincin itu, tiba-tiba anggota militer muncul dan memisahkan mereka. Militer itu pun mengambil batu itu dan menghancurkannya. Ternyata batu itu batu palsu. Kemanakah batu yang asli? Hewan ini bisa berbicara. Profesor berkacamata ini yang menciptakannya. Tapi saat mendengar sekali lagi Dogi itu berbicara, Edo menyadari sesuatu. Suara Dogi itu seperti ia kenali. Ternyata profesor itu mengorbankan anaknya demi penemuan ini. Edo kenal jelas suara anak itu. Edo pun bangkit dan memukulnya. Edo sangat marah karena tak terima perbuatan profesor itu yang rela mengorbankan anaknya demi penemuan yang sangat menyedihkan. Padahal Edo berniat meminta pertolongan profesor ini untuk membantu ia mengembalikan tubuh adiknya yang sekarang jiwa adiknya ada di dalam besi. Edo terlihat sangat kecewa dan keesokan harinya Edo meminta pertolongan jenderal militer untuk menunjukkan tempat ia bisa menemukan batu ajaib yang bisa mengembalikan tubuh adiknya. Ia pun bergegas ke tempat yang ditunjuk oleh jenderal itu. Setelah sampai di sana, ternyata tempat itu hanya bangunan kosong. Edo tampak kesal karena jenderal itu ternyata berbohong. Sang adik yang sekarang merasuki besi ini pun kecewa. Edo merasa sangat bersalah dengan adiknya. Bagaimana lagi cara Edo mengembalikan jiwa adiknya? Edo merasa sangat bersalah dengan adiknya. Militer dengan kekuatan api ini membakar rekannya sendiri. Wah, kenapa ya? Edo dan rekan lainnya yang melihat kejadian itu terkejut. Tapi pria militer ini tetap tenang walaupun sudah membakar rekannya sendiri. Saat api padam, manusia itu kembali lagi ke bentuk semulanya. Orang-orang semakin bingung. Ternyata perempuan itu bukanlah anggota militer yang asli dan pria ini menyadarinya. Ternyata itu adalah anggota homunculus atau manusia buatan yang jahat dan bisa menyamar menjadi siapa saja dan dia tak bisa terluka. Ternyata sebelumnya pria homunculus ini menghabisi nyawa salah satu anggota militer lainnya dengan cara menyamar menjadi pria ini. Pria ini pun marah dan menembaki homunculus itu. Namun tembakan itu tidak berguna karena homunculus tidak bisa terluka. Homunculus itu mengincar anggota militer lainnya. Namun ternyata pria ini melindunginya dan manusia buatan itu pun pergi. Kolonel tentara memerintahkan Edo untuk mengejar manusia-manusia buatan itu. Sampailah Edo di sebuah ruangan yang aneh yang ternyata di sana ada adiknya yang berwujud besi itu. Ruangan ini dipenuhi boneka-boneka yang tergantung. Ternyata itu semua buatan jenderal militer. Jenderal militer ini ternyata orang yang jahat. Dia mempersiapkan boneka-boneka itu dan akan diberikan kekuatan dari batu ajaib untuk menghidupkan bonekanya sebagai kekuatan baru. Ia pun menjalankan aksinya dan mengalirkan batu ajaib itu ke boneka yang jahat. Boneka itu pun hidup dan mengeluarkan mata. Jenderal itu sangat senang melihatnya. Satu persatu ratusan boneka itu jatuh dari ikatannya. Jenderal itu mendekati bonekanya dan ternyata boneka itu menyerang sang jenderal. Tentara api yang juga ada di lokasi itu segera membakar boneka-boneka itu agar tidak keluar dan membahayakan orang-orang. Militer pun segera menyiapkan pasukan untuk memusnahkan boneka-boneka itu di luar. Anggota pun bersiap
bersiap-siap tapi kok kosong. Ternyata ratusan boneka itu sudah muncul dan segera para anggota menembaki boneka itu. Sementara itu kolonel masih menghadapi homunculus yang mengincarnya terus-terusan. Wanita ini membelah jantungnya. Ternyata jantungnya adalah batu ajaib yang dicari-cari oleh Edo selama ini. Wanita homunculus itu mengeluarkan cakarnya dan ingin menyerang Edo dan kolonel. Tapi Edo berhasil membuat tameng perlindungan dengan kekuatannya. Tapi perempuan itu berhasil menghancurkan pertahanan Edo dan menyudutkannya. Tapi tiba-tiba ada kekuatan lainnya mengeluarkan batu dari tanah dan mematahkan cakar wanita monster ini. Ternyata itu adalah adiknya Edo. Melihat monster itu tak berdaya, kolonel api langsung mengeluarkan kekuatannya dan menyerang monster itu tanpa ampun. Kolonel menyerang jantung monster itu dan mengambil batu ajaib yang ada di sana. Monster itu pun lenyap di lahap api. Edo langsung menghampiri kolonel dan kolonel memberikan batunya kepada Edo. Edo yang selama ini mencari batu itu untuk mengembalikan tubuh adiknya menatap sang adik. Edo malah tidak ingin menggunakan kekuatan batu itu karena batu itu berasal dari nyawa manusia. Adiknya pun mengerti dan menerima kondisi yang ia alami saat ini.